Ibu Dwi, kita fokus ke fenomena La Nina terlebih dahulu. Tadi Ibu katakan bahwa fenomena La Nina ini yang mengakibatkan ada pendinginan suhu. Nah, ini sebenarnya apa yang mengakibatkan hal itu? Apa yang menyebabkan ini bisa terjadi? Ya, ini sebetulnya suatu fenomena global yang jadinya tidak hanya sekali ini saja. Jadi akibat interaksi antara atmosfer itu ya cuaca dan juga karena suhu muka air laut kan juga tergantung pada pencemaran matahari juga, ya. Nah, dan selain fenomena atmosfer juga fenomena ocean atau samudra. Dan fenomena ini sebetulnya alamiah. Namun dari data berbagai data ilmiah yang ada menunjukkan bahwa frekuensi, jadi itu ada periode ulangnya, akan terulang katakan setiap 2 sampai 8 tahun misalnya, atau setiap 10 tahun. Jadi ada fenomena La Nina, ada fenomena El Nino, itu silih berganti. Kalau El Nino kebalikannya menimbulkan kekeringan di wilayah Indonesia. Nah, ternyata selain akibat interaksi antara kondisi atmosfer dan samudra, juga ada pengaruh perubahan iklim global. Perubahan iklim global yaitu pemanasan atau terjadinya pemanasan secara global. Nah, akibat proses pemanasan global ini mengakibatkan fenomena tersebut itu periode ulangnya semakin pendek. Misalnya sebelumnya 8 tahunan atau 10 tahunan, sekarang bisa tiap 3 tahun atau bahkan 2 tahun sudah bisa terjadi lagi. Jadi fenomena itu memang fenomena global yang sebetulnya alamiah, tetapi karena pengaruh pemanasan global atau perubahan iklim global itu jadi fenomena yang ternyata lebih sering terjadi. Baik, jadi sebenarnya La Nina ini tidak setiap tahun ya Bu terjadinya, karena hanya. Nah, kalau di Indonesia sendiri berdasarkan prediksi dari BMKG, kapan fenomena La Nina ini akan berakhir, Ibu? Dari prediksi kami mulai melemah itu Maret. Maret April itu mulai melemah. Artinya pengaruhnya mulai berkurang dan netral atau berakhir itu diprediksi Mei. Seperti itu. Ya. Ibu Dwi, kita tahu bahwa sebagian wilayah Indonesia itu adalah wilayah perairan dan masyarakat juga banyak yang tinggal di wilayah pesisir dan berprofesi sebagai nelayan. Dari BMKG sendiri dalam kondisi saat ini adanya gelombang tinggi di perairan dan juga fenomena La Nina tersebut, BMKG apa yang perlu dihimbau oleh BMKG kepada masyarakat yang berada di sekitar pesisir? Nah, kami selain menghimbau, jadi yang perlu dihimbau tentunya kewaspadaan untuk waspada terhadap gelombang tinggi. Caranya bagaimana? BMKG secara rutin mengeluarkan informasi setiap hari untuk 2 hari ke depan, mulai hari ini, besok lah, paling tidak untuk hari ini dan besoknya, itu informasi terkait tinggi gelombang di berbagai perairan di wilayah Indonesia. Di situ akan terlihat tinggi gelombang berapa meter untuk wilayah tertentu. Nah, kami beri color, ada yang orange, ya, ada yang merah, ya. Merah itu bahaya, ya, apa yang tertinggi. Tapi juga ada yang biru muda, ya, atau zona yang aman. Nah, ini himbauan kami adalah kepada komunitas ataupun nelayan yang ada di wilayah pesisir untuk selalu memonitor perkembangan informasi cuaca dan tinggi gelombang dari BMKG. Dan bagaimana cara memonitornya? Kami menempatkan display layar yang menunjukkan kondisi gelombang tersebut
namun jumlahnya sangat terbatas dibandingkan jumlah komunitas pantai yang ada di Indonesia. Sehingga solusinya adalah melalui mobile apps. Jadi silahkan menginstall aplikasi mobile phone Info BMKG. Silahkan install, di situ ada fitur yang terkait dengan ketinggian gelombang yang selalu diupdate setiap waktu dan setiap hari, dan kita bisa melihat kondisi gelombang saat ini beberapa jam kemudian ataupun sampai besok, dan untuk lusa ada update lagi. Begitu himbauan kami. Ya, baik. Berarti sebenarnya masyarakat bisa dengan gampang ya Ibu untuk melihat bagaimana prediksi gelombang ke depannya, kondisi apakah akan hujan atau ada cuaca ekstrim, sudah lebih digitalisasi, sudah dilakukan oleh BMKG sendiri. Dan Ibu, kalau terkait fenomena La Nina ini sendiri, apakah fenomena ini dialami seluruh wilayah di Indonesia atau daerah-daerah tertentu saja? Nah, fenomena La Nina untuk bulan sekarang Januari. Jadi awalnya di bulan Oktober, November ya, itu hampir di seluruh wilayah Indonesia mengalami fenomena tersebut, kecuali Sumatera. Ya. Tetapi begitu masuk Desember, Januari, Februari sampai Maret nanti yang terdampak adalah wilayah Indonesia bagian tengah, utara dan timur. Misalnya Sulawesi, ya. Kemudian Maluku Utara, Maluku dan Papua dan sebagian dari Kalimantan. Itu. Terutama daerah-daerah tersebut. Fenomena La Nina ini sendiri Bu, apakah memberikan dampak terhadap ekosistem laut? Ekosistem. Jadi terus terang kalau kami bidangnya adalah meteorologi ya. Nah, jadi dampaknya itu pasti akan berpengaruh terhadap curah hujan yang tinggi, dapat disertai dengan angin kencang. Ya. Nah, adanya angin kencang inilah yang dapat berakibat pada ketinggian gelombang, kecepatan arus. Nah, adanya kecepatan arus dan ketinggian gelombang ini tentunya bagi penghuni atau habitat yang ada di laut, terutama yang dekat permukaan, ya itu secara logika bisa terpengaruh. Tetapi sejauh mana pengaruhnya, mohon maaf kami tidak menganalisis di situ. Dengan kata lain, memang La Nina ini memang memberikan pengaruh ya Bu terhadap ekosistem di laut, tapi memang secara keseluruhan sejauh apa kami belum tahu. Baik, ya. Tadi kita sudah bahas Bu sebenarnya apa yang harus diantisipasi dengan fenomena La Nina ini, apa kerugian-kerugian yang bisa dialami oleh masyarakat terkait dengan fenomena ini. Namun di samping itu, apakah ada keuntungan dari fenomena La Nina ini sendiri? Jadi fenomena La Nina apabila dapat diantisipasi dan disiapkan, itu dapat memberikan keuntungan. Contohnya, untuk wilayah-wilayah yang biasa mengalami kekeringan, tentunya seperti di Nusa Tenggara ya, di Nusa Tenggara itu kan sulit air kalau terutama di musim kemarau. Nah, dengan adanya fenomena La Nina di musim hujan ini terjadi peningkatan curah hujan. Artinya pasokan air hujan ke dalam tanah di wilayah-wilayah yang biasa kering atau juga di lahan gambut. Di lahan gambut itu kalau muka air tanah di lahan gambut itu surut, maka di bagian permukaan akan kering dan mudah terbakar. Tetapi dengan adanya La Nina ini makin banyak air yang meresap dan tentunya akan meningkatkan kondisi muka air tanah. Jadi kalau itu berakhir sampai Mei, nah semoga saja Juni, Juli, Agustus sampai September itu yang biasanya kering, itu tidak akan sekering kalau tidak ada La Nina. Karena
air tanah itu semakin dekat dengan permukaan, jadi tanah semakin jenuh, sehingga akan membantu bagi pertanian, dan insya Allah juga membantu untuk mencegah mudahnya terbakarnya lahan. Itu salah satu keuntungannya. Dan juga kami mengajak para petani, petani komunitas itu untuk melakukan tampungan air. Jadi ada yang membendung sungai, jadi airnya bisa dimanfaatkan untuk irigasi. Jadi bisa untuk mereka menanam tanaman yang biasanya sulit mendapatkan air, tetapi karena ada La Nina ini akan mendapatkan pasokan air yang memadai. Jadi ada aspek yang dapat menguntungkan, contohnya tadi beberapa contoh yang saya sampaikan. Ya baik, berarti Selain masyarakat tidak perlu hanya fokus ke kerugiannya saja, tapi ada keuntungan yang ditimbulkan dari fenomena La Nina ini.